Untuk mengetahui adanya TORS ini mutlak uji lab, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan USG, tidak bisa dengan ronsen, ya. Itu dengan uji lab, ambil darah, maka uji TORS namanya, maka akan diketahui berapa tokso, rubella, CMV dan herpesnya. Nah, dengan dasar itu maka kita obatin TORS ini sampai tuntas. Karena sepengetahuan saya sampai hari ini, udah 20 tahun ini, bahwa TORS sampai hari ini belum ada obat yang efektif. Belum ada obat yang efektif untuk membunuh tokso, rubella, CMV, herpes ini, sehingga ketika diobatin pun akan mengalami kegagalan dan kegagalan. Ya, itu seperti apa yang saya alami selama 5 tahun, dari tahun 90 sampai 95, kena TORS ini diobatin selama 5 tahun, tapi ternyata TORSnya tidak pernah turun, tidak pernah hilang. Maka yang terjadi, meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, dan itu ternyata bukan hanya pada saya saja. Yang saya amati sampai hari ini pun akan sama seperti itu. Maka istri-istri kita menjadi korban dari ganasnya infeksi virus dan parasit ini, sehingga ketika tidak gugur pun maka anak-anak kita menjadi anak yang tidak diharapkan, terjadi kecacatan, cacat mental, cacat fisik, ya. Kemudian anak kita autisme, epilepsi, Down syndrome atau terjadi kebutaan pada mata. Ketika kita mengetahui teori TORS ini, ada IgG dan IgM. Ketika ambil darah ada IgG, IgM. Ya, IgG itu suatu penyakit yang sudah lama masuk dalam tubuh. Dikatakan infeksi pasif, antibodi kekebalan tubuh. Sementara IgM dan infeksi baru terbentuk dan sangat berbahaya, bersifat aktif. Maka teorinya, apabila IgG positif, IgM negatif, itu tidak usah diobatin. Itu teori seperti itu memang, ya. Tetapi di lapangan tidak terbukti. Ketika IgG positif, IgM negatif, kemudian diobati atau dibiarkan, itu pun akan menjadi korban istri kita. Akan gugur, tidak berkembang, dan anak kita akan terjadinya kecacatan. Maka yang Allah berikan kepada kami, alhamdulillah, ternyata di mana IgG negatif, IgM negatif, atau minimal nanti turun di ambang batas, hasil anak-anak kita, kehamilan istri kita akan hamil yang sehat, lahir sempurna, anak-anak pun lahir sehat sempurna, insya Allah. Toksoplasmosis tidak nular pada pasangan karena dia parasit atau protozoa. Tetapi toksoplasmosis, rubella, CMV, herpes, dia akan nular pada anak-anak kita, ya, melalui darah, melalui plasenta, sehingga ketika ibu positif maka anak-anak positif. Nah, ketika anak positif maka anak-anak kita akan terjadi permasalahan pada kehidupannya. Nah, kemudian rubella, CMV, herpes virus, ini virus menular pada pasangan, pada suami. Melalui apa? Hubungan seksual, air liur, keringat, urin, darah, dan ASI. Sehingga dia pada suami akan mempengaruhi fertilitas, akan terjadinya kerusakan spermatozoa, baik kentalannya, misalnya harusnya kental ini cair, kemudian jumlahnya daripada spermatozoa harusnya 30 sampai 60 juta, ini kok 32 sampai 3 juta. Ada fertil, yang hidup yang mati, yang hidupnya 20%, yang itu kan seperti itu, sehingga akan mempersulit terjadinya kehamilan. Dan ini alhamdulillah kita udah banyak kasus seperti ini, yang 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, ya, yang 14 tahun di bawah 10 tahun, itu udah banyak sekali. Ternyata di mana IgG negatif, IgM negatif atau ambang batas, dia akan ketika hamil yang sehat, lahir sempurna. Saya nikah tahun 1993 dan sekarang baru dikaruniai anak setelah umur pernikahan saya 20 tahun. Awalnya saya sudah bosan berobat kemana-mana setelah saya melihat tayangan dari MNC TV mengenai penyakit TORS dari Pak Juanda. Baru setelah itu saya mencoba berobat ke sana, dan alhamdulillah setelah saya minum obat 2 bulan, bulan ketiga saya dinyatakan positif hamil. Dan sekarang anak saya sudah berumur 5 bulan. Sebelum saya mendapatkan keturunan, kalau mendengar orang hamil saya jadi iri, sedih, kecewa rasanya. Tapi sekarang alhamdulillah berkat
ramuan dari Pak Juanda. Alhamdulillah kami merasa bahagia. Kami merasa bahagia setelah mendapatkan keturunan. Saya berpesan kepada ibu dan bapak, janganlah di seluruh Indonesia jangan berputus asa, teruslah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan momongan. Insya Allah Allah memberikan keturunan.